Halo, selamat malam teman-teman dari Seni Pasar Modal. Jadi di sini Seni Pasar Modal kedatangan cewek cantik. Cewek cantik sebelum memperkenalkan diri. Jadi ini adalah program baru dari Seni Pasar Modal. Itu kita akan selalu tayang setiap hari Minggu. Jadi kita akan selalu tayang setiap hari Minggu bersama cewek cantik yang di sebelah ini ngebahas mengenai finance, terutama salah satu instrumen investasi yang mungkin banyak pertanyaannya mengenai legalitasnya gitu ya. Legalitasnya karena menurut saya pribadi itu legalitasnya masih dipertanyakan ya, tapi kurang tahu karena saya belum pernah terjun di sana, makanya kita sekalian sharing, yang ngobrol santai lah, ngobrol santai bersama teman cantik di sebelah ini. Jadi nama programnya itu adalah Kopi Jones. Apa itu Kopi Jones? Jadi Kopi Jones itu adalah minum kopi, ngobrol santai, minum kopi untuk para Jones daripada nganggur, ngeliatin Instagram, scroll, mendingan ngeliatin video dari SPM gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita sapa dulu nih yang di sebelah. Halo, hai cewek cantik. Halo Kak. Halo, sehat? Sehat. Oh, syukurlah sehat. Kakak gimana? Sehat nggak Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini program pertama kita ya. Jadi program pertama kita, mungkin banyak yang belum tahu nih tentang dirimu. Boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh banget. Ya, perkenalkan semuanya. Aku baru banget nih di sini nih gitu. Perkenalkan, nama aku Maya. Aku sebetulnya relationship manager di Asetku. Nanti Asetku itu apa? Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, tuh lihat tuh ya. Relation manager. Relationship manager. Oh, kan itu About relationship gitu kan. Oh gitu, berarti udah ada pacar juga berarti ya. I'm thinking about it. Oke. Standby di mana nih Maya sekarang? Aku di Jakarta pastinya Kak. Oh di Jakarta. Oh jadi bagi teman-teman kalau misalkan ketemu sama Maya di jalan, jangan lupa nyapa ya. Gitu. Mungkin habis selesai dari ini ya, syuting ini talk show kan? Beda Maya itu. Oh beda Maya. Oke. Jadi apa nih yang mau dibahas hari ini nih? Di program pertama kita, apa Mai? Mau dibahas Mai? Kita ngebahas kayak tentang kita nih pasti kan masih umur 20-an, 30-an, generasi milenial lah ya Kak ya pastinya ya. Pasti selalu gajian, duitnya ke mall, dihabisin shopping, apalagi kalau misalnya sekarang kan masih social distancing nih, apalagi di Jakarta. Pasti kalau misalnya ke mall kita kan insecure kan. Nah pasti belanja online tentunya. Okay. Nanti duitnya pasti habis kan gitu. Jadi kita akan membahas tentang finansial nih untuk si kalangan milenial, khususnya seperti aku, seperti kakak dan teman-teman yang lainnya. Oh gitu. Jadi ini cuma khusus kalangan milenial nih berarti nih, yang kayak gitu. Ya, kita lebih untuk dikerucutin kalangan milenial, tapi bisa menyeluruh untuk general. Oke. Sebelum dimulai, pastikan ada yang bingung nih. Kalangan milenial itu siapa sih? Gitu. Mungkin kan takutnya persepsinya beda nih mengenai gue milenial, lu bukan, gue milenial, lu bukan, lu tua kayak gitu. Karena kita harus tahu persepsi dulu nih. Kalangan milenial di sini yang dimaksud oleh Maya tuh kayak gimana? Kalau menurut aku ya, kalau untuk kalangan milenial sendiri sih seperti dari umur 20 ya Kak. Dari umur 20 karena sebetulnya di umur 20 tahun itu udah masuk kategori produktif untuk menghasilkan uang sendiri sebetulnya. Seperti itu sih kalau untuk aku. Umur 20 berarti kelahiran berapa tuh? Dan bisa jadi kalau misalnya dia udah punya KTP pun dia bisa menghasilkan duit sendiri sih, itu udah bisa dikatakan sebagai kaum milenial sih kalau menurut aku ya. Oke, berarti dari sejak umur 17 tahun, berarti 17 tahun itu 97, 98 ya, 97, 98. Iya. Sampai berapa dikatakan milenial? Sampai umur kakak berapa nih? Wah bahaya dia rasanya umur ya. Ya 2X lah. Sama berarti kita Kak. Iya, tapi kan cuman kakak 2 atas ya, aku 2 bawah gitu mungkin gitu kan. Kalau menurut aku sih sampai umur 30-an itu masih bisa dikatakan milenial Kak. Oke, 30-an berarti sampai umur berapa tuh? Berarti tahun berapa kelahirannya?
80 ya? 80-an, iya 80-an ya. 7 sekarang 80-an. Jadi 80-an masih dikategorikan milenial ya. Jadi 80 sampai 98, 97. Iya. Itu dikatakan milenial. Berarti yang kelahiran di atas 80, misalkan 78, 76 ataupun orang tua Maya misalkan kelahiran 60-an, itu gimana? Berarti nggak cocok dong? Sebetulnya bisa dikatakan cocok nggak cocok itu gimana perspektif kita yang bahas sih Kak. Kayak misalnya mungkin kayak ada single woman gitu kan, yang di kalangan umur 40 tahun ke atas itu juga kan pasti kita juga butuhkan. Kayak misalnya kita tahu tentang finansial mereka juga gitu. Kadang masih misal nih gaji mereka masih diibaratkan dalam kondisi yang kritis, tapi kebutuhan mereka tuh makin banyak gitu loh. Jadi itu bisa dikatakan untuk ya bisa dengar juga nih curhatan kita gitu, sharingan kita tentang finansial ini gitu. Jadi untuk general juga bisa. Oke, jadi untuk general, tapi terkhususnya berarti yang tahun 80 sampai 98 97 mah ya. Ini terus. Oke. Jadi udah clear nih ya. Jadi bagi teman-teman yang nanya kalangan milenial itu siapa? Itu berarti kelahiran 80 sampai 97 98. Oke. Terus next, apa-apa yang mau dibahas? Monggo. Kalau misalnya aku mau tahu nih, kalau untuk seni pasar modal sendiri gimana sih Kak? Gimana apanya nih? Untuk kayak misalnya kan Kakak ngebahas tentang saham nih, apalagi kan Kakak udah ngeluarin buku nih tentang saham kan, gitu. Kayak wah boleh nih ceritain dulu nih gitu kan. Oke. Kayak aku itu juga mau tahu gitu kan. Untuk tentang saham tuh gimana gitu. Karena jujur ya aku belum pernah main saham nih Kak. Loh. Kok ini jadi nanya balik sih? Oke. Jadi nanya dulu ya ke aku ya. Nanya dulu dong. Mengenai apa nih saham? Apa tentang seni pasar modalnya nih? Keduanya. Oke, tentang ini loh seni pasar modal ya. Jadi seni pasar modal itu channel atau corong atau bisa dibilang media buat teman-teman ingin belajar investasi. Jadi kita nggak terbatas hanya investasi yang benar-benar legalitasnya legal of standingnya ada di Indonesia kayak gitu loh. Kan itu pasti ya kayak deposito, obligasi, ataupun reksadana, saham itu kan udah ada tuh istilahnya legal of standingnya nih. Terus ada beberapa yang kayak beberapa tahun lalu itu sampai kenceng nih. Kayak Bitcoin, terus ada yang Forex. Iya. Nah kayak gitu, itu kan istilahnya legal of standingnya juga nggak jelas tuh di Indonesia. Nah kita jadi seni pasar modal itu memfasilitasi itu tuh, memfasilitasi biar semua instrumen investasi itu ada di situ. Jadi kalau teman-teman pengen cari investasi ini kayak gimana sih sebenarnya, bisa cari di SPM kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kita sebagai media biar teman-teman tuh nggak salah persepsi, jadi nggak kemakan yang namanya hoax. Kan zaman sekarang hoax itu gila-gilaan kan, kita susah ngebedain mana yang benar mana yang enggak gitu. Nah gitu juga, jadi di SPM ini pengen clearin semua simpang siur yang ada, terus ngebimbing teman-teman misalkan pengen investasi di A itu sampai benar-benar setidaknya mandiri dalam hal berinvestasi yang akhirnya nggak terjebak yang namanya investasi bodong. Kan itu banyak banget investasi bodong ya, kayak beberapa waktu lalu. Iya. Ya kan? Iya, kita tidak usah menyebutkan merek. Ya itulah pokoknya. Jadi sebenarnya SPM fokusnya ke situ. Jadi fokusnya ke media untuk teman-teman yang pengen belajar investasi gitu. Jadi kita lebih mementingkan yang namanya proses bukan hasil. Itu slogan kita. Wah, keren tuh. Jadi kalau untuk kakak sendiri berarti bener harus banget memperhatikan tentang finansial nih ya kak ya? Iya bener banget. Walaupun secara basically saya aku bukan dari finance, bukan dari ekonomik, tapi ya kita semua makan sampai mati itu nanti uang. Bahkan mau dikubur aja pakai uang kan? Kubur tuh nggak pakai uang. Jadi sebenarnya itu pakai uang ya ibaratnya. Apa? Nafas aja pakai uang ibaratnya. Iya, nafas aja pakai uang gitu loh. Makanya finance itu perlu banget ya, walaupun basically bukan ekonomik ya. Yeah. Nah sebelum dimulai,
Maya sendiri basicnya apa nih? Mungkin banyak yang belum tahu loh. Basic dari Maya tuh apa gitu. Kenapa kok bisa menjadi orang yang tepat nih ngisi SPM di sini loh. Gitu. Ada program khusus lagi gitu. Jadi kalau misalnya aku dulu ngambil kuliah itu di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Bandung, jelas. Mungkin kalian juga tahu apa itu negeri Bandung. Aku sebetulnya bukan ekonomi juga sih Kak, gitu. Aku dari sosial politik malah. Aku dari administrasi publik. Gitu. Oke, terus bisa nyasar tuh? Cuman sebetulnya administrasi publik itu general sih Kak pembahasan kita. Finansial kita ngebahas, komunikasi kita ngebahas gitu loh. Jadi mencakup satu keseluruhan. Makanya sekarang aku terjun di relationship manager gitu. Oke. Karena komunikasinya juga tahu ya. Iya. Karena komunikasinya juga nyambung dan finansialnya juga nyambung gitu. Dari tahun berapa itu, Mai? Aku kerja sebagai relationship manager. Iya, masa kerja di hati aku sih? Kan nggak mungkin ya. Aku udah 2 tahun Kak kerja. Berapa? 2 tahun ya? 2 tahun, iya. Lulus aku tahun 2017. Wah, masih unyu-unyu ya, 2017 lulus. Jadi bagi yang lagi jomblo bisa hubungi langsung ke Maya Instagramnya. Terada kok di sini ya. Di samping bawah di samping foto ini ada namanya. Itu Instagramnya, silakan di-add. Dan promosi. Oke. Next. Ya, jadi mungkin teman-teman juga kepo nih. Apa sih tadi aku sebetulnya? Apa sih aku kerjanya itu gitu kan? Asetku, apa sih asetku gitu. Kita jangan ngebahas tentang asetkunya dulu. Kita ngebahas tentang asetku itu sebetulnya naungan dari mana gitu. Nah, kalau untuk asetku sendiri mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu sih Kak sebetulnya. Kayak denger-denger gitu kan. Kayak wah asetku kayaknya gue tahu nih gitu kan. Karena sebetulnya si asetku ini banyak banget influencer-influencer yang sedang gemar menggunakan aplikasi ini. Dan for your information, jadi asetku ini adalah financial technology yang berbasis mobile application gitu Kak. Jadi kalau misalnya kalian kepo nih, nanti pas ngelihat ini kalian bisa langsung search di App Store ataupun Google Play Store gitu. Kalau untuk asetkunya sendiri. Tapi kita sekarang ngebahas tentang si fintech-nya. Fintech itu apa sih? Mungkin dari kalian masih banyak yang nggak tahu tentang fintech. Fintech itu financial technology. Nah, sekarang tuh udah banyak banget. Dia awalnya itu ada di China Kak, gitu. Untuk di China dia pertama kali ada fintech. Dan lambat laun akan merambah di Indonesia, khususnya asetku ini gitu. Dan asetku ini sudah lama berdirinya juga, gitu Kak. Kalau misalnya untuk fintech lain, itu sebetulnya banyak banget fintech yang menjamur di Indonesia. Cuman, betul kata kakak tadi, kita harus benar-benar tepat nih kalau untuk memilih untuk investasi ataupun untuk pendanaan ataupun untuk nabung gitu. Gitu sih. Oke, tertarik. Jadi fintech pertama kali dari Cina? Iya, betul. Oh, tahun berapa itu dari Cina? Kalau untuk tahunnya, aku kurang tahu juga nih Kak. Karena emang dulu tuh emang menjamur di China. Gitu, dan kebetulan asetku juga emang basisnya itu dari China gitu. Okay. Oh jadi ya pas semua fintech itu berasal dari Cina? Enggak semuanya. Oh tapi pertama kali itu dari Cina? Iya, dikenalkannya dari Cina awal mulainya. Oke, jadi awal pertama kali. Terus mengenai, pasti banyak yang nanya nih tentang payung hukumnya, itu gimana legalitasnya? Kalau untuk legalitasnya, yang penting ini Kak, kalau untuk kita mau cari tahu tentang fintech, itu adalah terdaftar dan diawasi OJK pasti tentunya gitu. Terus habis itu dia ada naungannya enggak? Nah kalau untuk asetku sendiri ini member of AFPI Kak. AFPI itu apa? Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia gitu. Sama aja kayak misalnya saham yang menaungi apa gitu, member apa gitu. Nah kalau misalnya fintech sendiri, karena kita platform khusus pendanaan gitu. Jadi pendanaan khusus mempertemukan borrowers dan lenders secara tidak langsung di aplikasi Kak. Gitu. Taruh. Itu tadi itu bahasanya terlalu kompleks. Terlalu kompleks ya. Nah coba. Mungkin jadi gini. Yang belum tahu loh. Jadi menggunakan pelan-pelan. Oke. Jadi gini. Apa nih maksudnya fintech ini mempertemukan apa sama apa gitu. Jadi kalau untuk borrowers itu peminjam Kak.
Nah, kalau untuk lenders itu adalah pemberi pinjaman. Jadi secara nggak langsung asetku ini adalah aplikasi pendanaan khusus mempertemukan peminjam dengan pendana itu secara nggak langsung di aplikasinya, gitu Kak. Berarti mirip kayak, ini pakai ada sistem gadai gitu, mirip gadai Kak? Harus ada yang dijamin? Enggak Kak, beda dengan gadai karena jatuhnya sistemnya sebetulnya sistemnya itu seperti deposito bank gitu. Sebetulnya seperti sistemnya deposito bank. Cuman kita di sini untuk borrowersnya sendiri atau peminjamnya itu kita dari Akulaku dan Bukalapak. Tuh. Bukalapak sebagai apa? Peminjam. Berarti yang meminjamkan itu siapa yang meminjamkan? Yang meminjamkan itu asetku. Yang meminjamkan asetku. Duit dari asetku itu dari mana? Duit dari asetku itu dari si peminjamnya. Dari si peminjam. Peminjamnya siapa? Jadi gini, asetku ini adalah fintech peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending dulu deh. Kita ngebahas itu dulu coba. P2P-nya dulu. Peer-to-peer itu tuh antara individu dengan individu Kak. Kayak misalnya gini, kakak ngasih pinjaman ke aku nih. Kakak misalnya aku minjem duit nih 2 juta gitu kan. Pinjem duit 2 juta, kakak akan kasih pinjaman ke aku. Nah, sama halnya dengan fintech peer-to-peer lending gitu. Ada juga B2B. Nah, kalau untuk B2B itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan, ada juga yang UMKM gitu. Kalau UMKM itu adalah misalnya kakak minjemin duit untuk pembangunan kayak biaya koperasi, untuk pembangunan koperasi-koperasi lainnya gitu. Kayak untuk UMKM Kak, usaha masyarakat gitu kalau itu untuk UMKM. Nah, kalau kita ini membahas tentang peer-to-peer lending gitu. Untuk khusus peminjam yang kayak misalnya banyak nih orang minjem dana kan, biasanya kayak di Akulaku ataupun Bukalapak gitu kan, banyak yang minjem dana. Nah, salah satunya yang menjadi tempat adalah asetku ini gitu. Jadi secara nggak langsung gini, kakak sebagai pendana, misal nih kakak download aplikasi, lalu misalnya kakak berikan pinjaman nih, kakak berikan pinjaman ke asetku, nanti dari asetku akan didisburse ke 31 orang borrowersnya gitu Kak. Tapi borrowers kita ini dari Akulaku dan Bukalapak. Dan gini, banyak banget sih sebetulnya yang kayak misalnya bilang peminjam di Akulaku kan sering banget tuh ada masalah bla 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 gitu. Banyak banget negatif yang masuk ke kita. Tapi aku garis bawahi Kak, kalau untuk peminjam di asetku sendiri, Akulaku dan Bukalapak itu peminjamnya udah grade A Kak. Nah, grade A itu dari mana dilihatnya? Dari credit scoringnya, history finansialnya, background checknya, gitu sih. Oke, mungkin itu ntar kita bahas di next video ya. Jadi untuk yang lebih dalam, kita akan bahas mengenai terus untuk yang fintech asetku itu di program lain. Jadi sekarang pertanyaannya menarik nih tentang P2P dulu nih. Sebelum balik ke sini, tadi kan kita buka itu dengan tadi finance untuk millennials ya. Iya. Nah, sebagai anak muda nih Maya sendiri, kenapa investasi itu penting? Oke. Maya sendiri di mana investasinya sekarang? Udah investasi di mana? Aku di bank dan di peer-to-peer lending jelas. Bank ini apa? Bank nih instrumen investasinya apa Bang nih? Oh, aku deposito Kak. Deposito sama P2P berarti? Iya betul. Sejak tahun? Pas baru masuk kerja sih. Oh, kira masuk kuliah enggak ya? Enggak. Kalau misalnya kuliah itu mungkin di deposito, tapi masih nyampur dengan orang tua gitu. Oh, sekarang udah mandiri. Udah mandiri. Wah, cewek idaman banget berarti. Harus kan. Yang jomblo silakan daftar. Oke. Sekarang balik lagi tadi tentang investasi. Kalau menurut Maya, kenapa pentingnya investasi untuk kalangan milenial? Apalagi Maya berarti kan baru lulus kuliah, langsung pengen berinvestasi di deposito ataupun di P2P tadi. Why? Sebetulnya aku agak sedikit kecewa dengan diri aku. Okay. Aku pengakuan nih, karena jujur Kak, aku baru melek investasi dan melek
untuk aku nabung itu baru-baru ini gitu loh, pas baru-baru masuk kerja. I mean ya 2 tahun yang lalu gitu. Bener-bener aduh sayang banget sih kenapa nggak dari dulu pas zaman-zaman kuliah. Kayak masih zaman-zaman kuliah kan gampang banget kan kita minta duit ke orang tua. Padahal kita minta duit masih bisa kita sisihin gitu loh buat kita tabung gitu kan. Tapi sayangnya yang kita sisihkan adalah untuk nabung ke mall pastinya. Ya salah. Itu sih, itu yang menjadi penyesalan aku sejak saat ini. Sumpah sih itu benar-benar aku nyesel banget karena gimana ya Kak? Karena sekarang tuh aku jadi mikirnya, oh ya berarti emang betul banget nih butuh yang namanya kayak dana darurat, kayak dana tabungan gitu loh. Jadi seolah-olah ya kita akan menjadi ya seseorang yang bebas gitu loh. Bebas dalam finansial gitu. Jadi biar sebetulnya buat di masa yang akan datang juga sih Kak gitu. Kalau untuk aku ya, karena aku wanita, aku nggak mau nih Kak sebetulnya. Kayak banyak banget kan yang bilang, kan lo cewek gitu ya, nggak perlu lah gini-gini, nggak perlu lah gitu-gitu. Tapi pemikiran aku beda Kak. Aku mau wanita ini ya selayaknya gitu loh, selayaknya sebagai manusia gitu loh. Jangan cuma mengandalkan ibaratnya mengandalkan pria lah yang jadi utama gitu, tapi wanita juga harus gitu. Oke, jadi kesetaraan gender lah ya, mengusung itu ya. Oke. Betul. Kesetaraan gender. Jadi nggak masalah berarti ya, cewek nyetirin cowok? Oh nggak masalah. Oh nggak masalah. Masalah dong. Berarti nggak masalah, cowok yang hamil bukan cewek yang hamil? Waduh, salah itu. Oh, itu salah ya? Gimana? Beda dong. Itu kan kodratnya, gitu kan? Kodratnya beda dong. Kirain nggak masalah juga gitu. Oke. Menarik. Berarti, tar dulu, 2 tahun yang lalu itu kan baru lulus kuliah berarti kan? Lulus kuliah taruhlah baru umur 20 kah? Enggak dong, aku umur berapa ya lulus kuliah? Sekarang aku 25. Berarti aku 22 ya harusnya ya? Iya, 22-21. Jadi di umur 22 tahun itu ngerasa telat dalam investasi. Telat sih, telat banget. Berarti ada yang lebih, kenapa bisa menggambarkan telat? Apakah ada role modelnya gitu, misalkan teman malah investasi dari SD misalkan gitu? Sebetulnya bukan dari role model sih Kak, tapi dari jadi gini, kayak sekarang nih di umur 25, apa sih yang kita udah dapat gitu loh dengan hasil jerih payah kita sendiri gitu selama 2 tahun. Apa yang kita udah dapat dan kita masih ngeluh gak sih tentang finansial kita, apakah kita masih kesusahan ataukah kita masih minta orang tua gitu loh. Nah yang sangat disesalkannya adalah ketika waktu itu pas aku baru masuk kerja, aku masih minta duit ke orang tua gitu. Itu yang sangat aku sesalkan gitu. Setelah beberapa 6 bulan aku kerja, itu tuh aku masih belum bisa ngasih ke orang tua gitu loh. Jadi kayak masih wah sangat disesalkan sekali gitu loh. Gitu sih. Jadi mikirnya kayak harusnya aku udah bisa ini, udah bisa itu gitu. Tapi sekarang bisa apa gitu. Jadi insecure lah ya. Betul. Aku sih percaya gajinya udah tadi embel-embel manajer di belakang itu ya bersaing lah harga gajinya kan. Masih dibilang insecure itu ya. Aduh. Amin tidak nih? Amin. Amin ya. Oke, itu menarik. Jadi 22 atau 23 itu udah termasuk telat dalam investasi. Itu kalau bagi aku ya Kak. Okay. Nah aku nggak tahu nih pemikiran wanita lainnya gimana ataupun kaum seperti kita gimana gitu. Jadi kalau misalnya untuk pemikiran aku sih seperti itu. Aku telat dalam berinvestasi ataupun nabung. Nabung apa investasi? Dua-duanya sama Kak. Oke. Oh tadi yes sedikit disinggung tadi ada dana darurat ya? Iya. Berarti udah nyiapin dana darurat juga? Harus dong Kak. Oke. Dana daruratnya. Jadi menurut Maya itu kayak gimana untuk kalkulasi dana darurat? Mungkin yang nonton ini teman-teman SPM itu ada yang masih bingung nih bagaimana menentukan dana darurat apalagi millennials. Ya gitu.
bisa jadi mungkin dicopot dikit buat jajan sama pacar, dicopot dikit misalkan buat shopping kayak gitu. Nah itu kayak gimana coba konsep dana darurat gitu? Kalau untuk aku sendiri misal penghasilan kita bahas dari penghasilan dulu nih Kak. Misal penghasilan kita ada di 3 juta. Misalnya 3 juta. Kita sisihin duit tabungan dulu Kak. Setelah gajian, itu jangan langsung dipakai buat bayar ini, buat bayar itu. Tapi sisihin dulu seenggaknya. Seenggaknya sisihin dulu buat nabung. Kalau saran aku sih seperti itu ya. Kalau aku juga seperti itu. Misal kakak dapat penghasilan 3 juta. 3 juta ibaratnya 1 juta bolehlah ditabung. Nah 2 juta itu baru buat keperluan-keperluan dan kebutuhan lainnya. Nah di 1 juta ini nih kadang suka gini Kak. Misal kita udah naik jabatan, terus gaji nambah nih 7 juta. Tapi tetap aja kita nyisihin duitnya cuma 1 juta Kak. Itu yang jadi salah sebetulnya. Kalau misalnya pendapatan naik seharusnya duit yang benar-benar disisihin buat kalian nabung ataupun buat investasi itu harus lebih banyak juga dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi ya kalau menurut aku sih dana darurat di sini kalau aku sendiri dana darurat ini aku nggak akan pernah pakai Kak. Karena sewaktu-waktu amit-amit misal aku kecelakaan atau aku harus masuk rumah sakit itu akan menjadi dana darurat aku gitu. Nikah ataupun dana darurat juga? Wah, aku belum sampai pemikiran itu. Oh belum ya? Aku belum ada. Masa sih? Pasti kau udah banyak yang ngantri dong Mai. Udah umur segitu udah matang. Gimana ya? Tanya orangnya aja Pak. Oke. Next. Jadi tadi menarik sih. Jadi prosentasenya sendiri gimana Mai? Jadi misalkan ada 3 juta ya. Misalkan gaji per bulan itu 3 juta. Berapa persentase untuk dana darurat? Kalau untuk dana darurat aku gimana ya Kak? Kalau aku sih nggak pakai persentase ya. Kalau aku nggak pakai persentase, tapi kalau aku lebih ke kebutuhan aku. Misalnya aku ibaratnya masih ngekos, ibaratnya masih butuh transport, butuh biaya makan sendiri gitu. Jadi aku nabung itu 2 juta. Nah 1 juta ini buat dana darurat, 1 jutanya lagi aku buat tabung. Jadi aku pisahin Kak untuk dana darurat dan untuk ditabung. Seenggaknya kalau dana darurat masih kita bisa pakai, tapi kalau nabung please jangan diambil. Itu sih saran aku. Jadi kalau misalnya kalian mau beli sesuatu, ibaratnya kalian nabung nih 2 juta, dana darurat 1 juta, terus nabung 1 juta. Nah, kalian mau beli sesuatu, tambah lagi 1 juta. Tapi jangan diambil dari 2 juta ini, gitu. Terus kalau nggak diambil dari itu dari mana dok? Ambil dari gaji kalian. Oke. Kalau aku gitu Kak. Ngutang berarti? Tidak ngutang dong Kak jatuhnya. Kayak misalnya kita butuh sesuatu nih, kita pengen sesuatu, misalnya mau beli handphone baru deh gitu. Ya nabung dulu aja gitu loh, dikumpulin dulu duitnya, baru. Jangan langsung ngambil dari tabungan yang udah kita nabung gitu sih kalau aku ya. Oke, jadi haram kamus ngutang ya? Kalau ngutang dengan smart itu boleh ngutangnya, tapi ngutang apa dulu nih? Ngutang menarik ya ada kata-katanya, ngutang dengan smart. Apa itu ngutang dengan smart? Ngutang dengan smart itu banyak banget loh Kak perspektifnya. Kayak misalnya kita ambil cicilan rumah dengan KPR, itu kan sama aja kita ngutang ke bank. Nah, itu dikatakan sebetulnya kalau untuk aku sendiri itu dikatakan adalah ya ngutang dengan smart gitu. Kayak misalnya banyak banget kan kalau di Jakarta, jujur Kak, Jakarta pinggiran tuh banyak banget rumah yang kayak harganya, kita jadi bahas rumah nih ya. Kita akan jadi agen properti, kali aja ada habis nonton videonya dan tertarik menghubungi kita. Boleh. Tinggal kontak di bawah sini. Jadi kalau misalnya di Jakarta nih banyak banget Kak yang kayak menawarkan kayak KPR gitu. Nah kalau itu sih kalau menurut aku ya itu akan menjadi ngutang yang smart gitu. Oke, jadi definisi utang yang smart itu apa? Berarti utang yang produktif ya? Betul. Yang nilainya numbuh berarti ya? Iya. Jadi ngutang yang smart itu buat aset kita lagi gitu loh. Kayak misalnya rumah nih, kita kan otomatis ngutang kan Kak, tiap bulan bayar, tapi nanti akhirnya pas kelar itu akan jadi milik kita.
aset kita gitu. Oke, sekarang pertanyaannya, ngutang mobil smart nggak? Kan banyak banget nih orang, anak muda baru lulus kerja, hal pertama yang dicari Mobil. Buat Nah, apa? Buat ngeceng gebetan. Kalau di Iya. Jakarta apalagi ke Holy Wings. Oh, Wah, tahuan nih Kak. aduh, kayak gitu loh. Udah itu udah kayak gitu loh. Anak muda banget lah. Nah, itu gimana? Apakah itu smart? Apa itu salah? Atau kok sebenarnya itu benar? Sebetulnya kalau dikatakan salah, dari segi aku itu nggak salah. Dikatakan benar pun tidak gitu. Jadi sebetulnya gini Kak, kalau untuk dia mau nyari mobil, mungkin dia udah punya rumah sebelumnya, bisa jadi kan. Mungkin dia jadi ngambil mobil, bisa jadi seperti itu. Tapi emang kebanyakan mereka ngambil mobil ya karena buat ya something lah ya, mengerti kan gitu. Tapi saran aku sih salah sih sebetulnya kalau mereka ngambil mobil dulu dibandingkan dengan rumah. Kayak misalnya harga mobil ibaratnya 200 juta. Nah harga rumah 200 juta, kenapa nggak mereka cari tempat tinggal dulu gitu loh, baru beli mobil gitu sih. Nah, punya rumah tapi nggak ada yang ngisi, gimana dong? Sepi, coba sendirian. Kan buat aset. Oh, buat aset. Gak kejebak dia. Enggak dong, tidak terjebak seperti itu. Oke. Oh, jadi berarti nggak smart ya bagi yang istilahnya lebih memprioritaskan mobil dibanding rumah gitu. Kalau misalkan yang belum punya rumah. Sebetulnya bisa jadi apa ya Kak? Sebetulnya balance ya antara tidak smart ataupun smart ya Kak. Karena misal gini Kak, dia ngekos ibaratnya, tapi dia udah punya mobil. Mungkin dia punya mobil tuh buat kayak misalnya bantu orang tuanya kerja, atau mungkin kayak dia buka usaha dengan pakai mobil gitu. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Oh, berarti ada tujuan tertentu. Berarti kalau ada tujuan tertentu bisa dikatakan smart. Tapi kalau misalkan tujuannya hanya untuk gaya-gayaan, itu dikategorikan nggak smart. Betul. Oke. Jadi buat lu ya anak muda tersindir pasti komen. Senyum-senyum tidaknya. Oke, terus lanjut. Tadi berarti kita balik lagi ke gaji ya. Tadi kita juga belum kelar yang gaji. Jadi misalkan tadi gaji 3 juta, di mana 1 juta untuk kehidupan sehari-hari, 1 juta untuk dana darurat, 1 juta untuk invest, bener ya? Nah, sampai kapan nyimpen dana darurat ini? Kalau untuk jadi kembali lagi nih Kak, kayak misalnya kebutuhan masing-masing orang kan beda-beda nih. Kayak misal dia butuh buat kehidupan sehari-hari 2 juta gitu. Jadi diimbangin aja antara dana darurat ataupun buat yang ditabung. Bisa jadi dana darurat kita tabung dengan harga 300.000 juga bisa gitu loh. Gitu, bisa jadi seperti itu. Dan 700.000-nya lagi ditabung dan 2 jutanya lagi buat kebutuhan sehari-hari, bisa jadi kayak gitu. Kalau misalnya mereka masih tinggal sama orang tua, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu akan sebetulnya lebih menguntungkan masih tinggal dengan orang tua dibandingkan ngekos ya kalau menurut aku. Karena ngekos jujur Kak, itu banyak banget pengeluarannya gitu. Masa sih? Iya, sumpah. Kan bisa bebas, Ma. Karena saya merasakan gitu. Kan bisa bebas, Ma. Bebas bukan dalam artian yang menyenangkan, bebas juga membutuhkan uang kan buat pergi-pergi gitu. Wah gila, gue kayak dilihatnya nih sama orang-orang yang nanti nih, wah nih cewek tegas banget, takut gue gitu kali. Enggak kok, pasti banyak yang DM tapi yang follow ntar abis nonton ini ya. Oke, itu menarik. Oke, tadi nah pertanyaannya, stop sampai berapa? Misalkan nih, tadi 3 juta case-nya tadi ya. Kita case-nya tadi 3 juta. Misalkan tadi, sejutanya untuk dana darurat. Ini kita fokus satu ke dana darurat. Stopnya ini sampai kapan? Misalkan setahun, ngumpulin setahun, dikatakan stop dana darurat cukup, sehingga dialihkan berikutnya ke investasi. Atau sampai kapan gitu? 2 tahunkah, 3 tahunkah? Baru dikategorikan stop cukup, baru kita fokus duitnya ke investasi gitu. Gimana? Kalau untuk aku sendiri, dana darurat nggak akan pernah berhenti Kak. Jadi mungkin kita nominalnya dikurangin.
gitu. Tapi kalau misalnya untuk berhenti itu jangan sih saran aku. Oke. Karena kan nggak ada yang tahu, iya, nggak ada yang tahu kan kedepannya gimana. Mungkin kalau misalnya kita udah menikah gitu kan, mungkin kakak akan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan aku. Kalau misalnya aku kan sebagai wanita gitu, aku juga butuh dana darurat. Misal nanti suami nggak ada gitu kan, lagi nggak ada ataupun lagi tahan. Maksudnya nggak ada dana gitu. Oh, nggak ada dana. Kirain jadi janda muda loh ibu. Berjelas. Kirain jadi janda muda ibu. Pasti banyak bu. Lanjut. Jadi kayak misalnya nanti suami itu masih ada kayak kebutuhan lebih gitu. Jadi aku masih bisa bantu gitu untuk dana daruratnya gitu. Jadi sewaktu-waktu aku juga masih bisa bantu suami gitu. Oke. Menarik. Jadi jangan pernah stop ya. Jangan pernah di stop sih, tapi kurangin boleh. Tapi kan pernah dengar gak sih? Nih ya, ini perspektif yang aku buat ya. Ya. Dimana nabung itu bukan untung malah buntung loh. Kenapa tuh? Contoh, kita nabung misalkan, taruhlah kita mulai dari 100.000. Suku bunga bank berapa sih kita dapat per bulan? Terus potongan per bulan bank itu berapa sih? Nah, ini menarik juga nih Kak. Tapi kayaknya kita harus bahas ini di minggu selanjutnya ya. Oh gitu ya. Jadi minggu selanjutnya nih bahas ini ya. Tapi teman-teman. Oke. Jadi ini topik kita selanjutnya mengenai ini ya. Okay. Karena banyak banget nih, betul banget sih itu. Karena betul sih, malah buntung. Bagus benar kan? Iya betul. Itu. Ini akan pribadi nanti ya di minggu depan ya. Oke, catat minggu depan kita ngebahas mengenai ini. Oke. Jadi kita lanjut. Berarti itu ngebahas mengenai itu kan kita lanjut berarti dana darurat selesai. Berarti ke investasi. Jadi investasi. Kenapa? Karena di pertama kali Maya investasi itu di deposito ya. Di deposito. Kenapa di deposito? Kenapa nggak langsung di P2P? Karena sebetulnya gini Kak, untuk si fintech sendiri itu kan high risk dan high return. Aku sebagai RM-nya sendiri di sana pun memang selalu mengingatkan kepada lenders-lendersku pun untuk berhati-hati. Apalagi itu lenders itu. Lenders itu tadi pemberi pinjaman Kak. Oh, kira tuh fanbase dari Maya namanya. Oh, beda sepertinya. Boleh dibuat. Oh gitu ya. Berarti abis ini ada fanbase Maya. Aduh. Jadi sering banget nih aku kayak misalnya ngasih tahu ke lendersku untuk kayak fintech ini perlu kayak kakak ketahui lagi high risk dan high return gitu. Jadi perlu juga untuk ya berwaspada gitu loh ibaratnya. Namanya nggak ada yang tahu kan Kak, amit-amit gitu. Tapi nanti untuk kayak misalnya banyak amit-amitnya ataupun kayak nanti ada istilah namanya gagal bayar, itu akan aku bahas juga di minggu depan gitu. Jadi jangan takut sebetulnya untuk mencoba. Jadi boleh kalian kepoin juga nih sekarang apa sih fintech, apa sih peer-to-peer lending, apa sih asetku, boleh kalian kepoin semuanya. Nanti kita akan bahas di minggu depan gitu. Mungkin nanti kayak misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nih gitu kan masuk Kak. Mungkin bisa jadi nanti kita jadi bahas juga gitu. Nah kalau untuk aku pertama kali milih deposito karena pertama pasti aman gitu. Dan bank pula gitu dibalik semuanya dengan keadaan buntung-buntungnya tadi kan gitu. Gitu sih, itu sih yang pertama aman, itu aja sih karena dia juga udah bank pula gitu kan, bank. Ya. Kenapa banknya harus tanda kutip gini banknya? Ya karena setiap apapun yang berbau dengan bank pasti sudah aman gitu, apalagi banknya bank-bank ternama gitu. Oke, jadi bank ternama ini lebih milih bank lokal, bank BUMN atau bank swasta atau bank luar? Kenapa? Wah, nah, perlu dibongkar kah ini? Iya dong, jadi kan kadang suka bingung loh kan kita, ya setidaknya ini buka rekening di mana ya? Ya gitu ya, yang istilahnya yang istilahnya tadi aman, dan sebenarnya kan kita pengen ya duit kita tuh ya setidaknya bertumbuh lah kayak gitu loh. Iya, aku milik pemerintah. Pemerintah? Iya. Oke, stop sampai situ aja ya, pemerintah. Okay. Nanti kita gabung sama aku. Kenapa tadi yang kita bicara mengenai bank untuk nabung di bank itu untung atau buntung? Oke.
Kayaknya itu aja dulu Mike, udah gak kerasa hampir 1 jam loh, hampir 1 jam. Gak kerasa ya? 1 jam. Ini udah hampir 1 jam. Jadi ini ya episode pertama, kita episode pertama bersama Neng Maya. Makasih, dan nanti kita akan lanjut lagi di minggu depan ya. Jadi video ini akan tayang itu di hari Minggu jam 12.00. Oh, besok malam. ya? Iya, jam 12.00 malam. Jadi bagi teman-teman yang penasaran mengenai investasi, salah satunya P2P lending ya. P2P lending, nanti akan kita bahas bersama Neng Maya ini sebagai selaku, apa tadi RM tuh? Relationship Manager. Relationship Manager. Nah, itu. Jadi sebelum kita ngebahas P2P lebih dalam, kita harus, ya kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus kenalkan terlebih dahulu mengenai pentingnya investasi. Di mana seorang Maya yang baru lulus kuliah pun itu udah merasa telat untuk investasi. Apalagi teman-teman SPM yang udah umurnya mungkin yang nonton ini udah 40-50, bukan telat lagi gitu, menyesal. Itu banyak banget yang udah kayak gitu ya. Tapi ingat, investasi itu mirip kayak belajar, nggak ada kata menyesal. Mau seorang sukses itu punya waktunya atau time frame-nya sendiri. Begitu juga kesadaran dalam hal berinvestasi. Jadi bagi teman-teman nggak ada istilah telat. Oke, thank you buat Maya untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman SPM. Jangan lupa subscribe, follow, dan bunyikan lonceng ya. Gitu. Nanti kalau pengen DM-an sama Maya, nanti pasti ada linknya di bawah, di caption ada link Instagram Maya, bisa nanti DM atau tanya-tanya. Jadi ntar kita bisa bahas di minggu depannya topik mengenai pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan mengenai dari teman-teman semua. Ya gitu, terima kasih. Sekali lagi selamat bermalam minggu untuk Neng Maya. Selamat minggu juga Kak. Aku nggak tanggung jawab ya kalau misalkan banyak yang DM ya Maya. Oh, tidak apa-apa. Oke gitu. Udah biasa. Oke. Udah, thank you for attention. Sampai jumpa minggu depan. See you, bye-bye.